Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Mandua Kuningan pada pelajaran BK di hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai informasi sertifikat yang akan bisa kita upload pada pendaftaran SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, atau bisa juga digunakan pada SEPAN PTKIN, Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Oke, sebelum kita masuk ke arah sana, kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa di subscribe channel Bapak ini. Yang ingin Bapak kembangkan, tolong bantu Bapak. Masa seorang guru minta bantuan kalian tidak bantu? Oke, bagi yang belum subscribe ya, tolong bantu. Oke, kita lanjut pada pelajarannya ya. Jadi hari ini Bapak akan membahas tentang informasi tentang ini nih. Kategori dan tingkat sertifikat prestasi pada SNMPTN. Nah, ada yang namanya bidang prestasi dan juga tingkat prestasi yang ini. Nah, bidang prestasi atau sertifikat prestasi yang bisa kita upload untuk menunjang kelulusan kita di SNMPTN nanti atau di SEPAN PTKIN, ini bisa jadi patokan ya. Ini sumbernya juga dari website SNPTN ya, dari portal LTMPT. Jadi yang pertama ada bidang olahraga, yang kedua seni rupa atau lukis ya, tiga seni tari, ketiga seni drama atau sastra gitu ya. Oke. Alhamdulillah ya. Baik, yang keempat ada seni suara atau musik, yang kelima ada pramuka ya, organisasi ekstrakurikuler. Oke. Kemudian dari kelima yang tadi sudah disebutkan, jadi kalau kalian punya sertifikat organisasi, sertifikat prestasi dalam bidang-bidang ini, kalian bisa gunakan itu, termasuk sertifikat pada organisasi pramuka atau organisasi ekskul yang lain, misalnya di Paskibra, PMR, OSIS, kemudian di MPK, ataupun di ekskul yang lain, intinya di ekskul gitu ya. Kemudian yang keenam ada penelitian, yang ketujuh ada olimpiade lainnya, yang ke-8 sampai 15 itu semuanya tentang olimpiade dan khusus ada nama-namanya di situ. Nah, kemudian kalau misalnya kalian punya prestasi tapi tidak termasuk dalam bidang-bidang nomor 1 sampai 5, tidak masuk 1 sampai 6, dan tidak masuk juga bidang prestasi nomor 8 sampai 15. Jadi maksudnya kemana Pak? Maksudnya ke bidang prestasi nomor 7, yaitu bidang olimpiade atau lainnya. Contoh, misalnya kalian juara 1 lomba pidato bahasa Arab se-Jawa Barat, maka masuknya kepada bidang olimpiade lainnya. Atau misalnya kalian juara 1 lomba esai gitu ya, maka kalian masuknya kepada olimpiade lainnya gitu. Kemudian tingkatnya di sini ada dari mulai yang tertinggi yaitu internasional ya, ada yang kedua nasional, ketiga provinsi, yang keempat kabupaten atau kota madya ya, yang kelima adalah tingkat sekolah. Jadi serendah-rendahnya misalnya ada kompetisi tingkat sekolah, ikut aja gitu. Karena kalian masih panjang waktu, masih peluangnya masih besar. Kalian masih kelas, ya maksudnya belum kelas 12, itu masih bisa ikutan berbagai macam lomba. Lomba yang seperti apa sih Pak? Banyak, contohnya bidangnya yang ada di sini. Kalau di luar ini juga nggak apa-apa. Kalau misalnya misalnya lombanya hanya kita sendiri yang daftar tanpa didaftarkan sekolah, gimana Pak? Boleh gitu. Asalkan kalian ikut aja. Misalnya ada olimpiade atau misalnya kompetisi membuat novel atau membuat cerpen se-Jawa Barat di Uniku misalnya itu, dan itu misalnya boleh langsung daftar tanpa harus didaftarkan oleh sekolah, itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Atau misalnya lomba esai gitu se-kabupaten yang diadakan oleh misalnya Uniku atau misalnya universitas misalnya IAIN gitu, nggak apa-apa, ikut aja gitu. Jadi ya kalian patokannya sih yang ini ya, tapi kalau mau di luar lomba-lomba yang ini juga nggak apa-apa gitu. Jadi ikuti aja. Contoh misalnya nih, ada siswa yang pernah lulus di jurusan tertentu dengan melampirkan sertifikat yang dia punya. Kita lihat ya. Jadi ada yang pernah lulus di sini ya. Di sini ada siswa diterima di jurusan apa, di program studi apa, dan di universitas apa, dan dia ternyata melampirkan sertifikat apa gitu. Contoh nomor 1, seorang siswa ini diterima di jurusan pendidikan dokter Universitas Indonesia UI. Ternyata dia selain nilai raport ya, dia juga melampirkan
sertifikat KTI Biologi tingkat provinsi. KTI ini apa? Kompetisi, bukan kompetisi, tapi karya tulis ilmiah KTI, karya tulis ilmiah Biologi tingkat provinsi. Nah, jadi atau misalnya yang kedua sampai ke bawah tuh. Nah, kemudian yang paling mudah ya, nih Bapak jelaskan nomor 9. Ada siswa diterima di jurusan Kimia UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Ternyata dia melampirkan sertifikat Olimpiade Kimia UNESA. Apakah itu juara 1, 2, atau harapan Bapak kurang tahu. Yang jelas dia ternyata mengikuti Olimpiade Kimia yang diadakan oleh Universitas Negeri Surabaya. Dan dia ngambil jurusan Kimia UNESA, ya, Universitas Negeri Surabaya. Ternyata dia diterima di situ. Jadi pada simpelnya begini, kalau kalian ingin diterima di Universitas Pendidikan Indonesia atau Universitas Padjadjaran Bandung, maka carilah lomba atau kompetisi yang diadakan oleh kampus tersebut. Misalnya UPI mengadakan Olimpiade Sosiologi atau kompetisi sosiologi se-Indonesia atau se-Jawa Barat. Dan kalian minat pengen masuk ke sosiologi UPI gitu, misalnya pendidikan sosiologi, maka ikutilah dan jadilah juara di situ. Ketika daftar SNPTN, pilih program studi pendidikan sosiologi, kemudian lampirkan sertifikat prestasi atau kejuaraan Olimpiade atau kompetisi sosiologi tersebut yang diadakan oleh UPI kayak gitu. Nah, mumpung masih panjang ya, perjalanan kalian masih panjang, masih banyak waktu untuk mengikuti lomba-lomba, terutama lomba yang bersifat individual gitu. Kalau lomba yang bersifat kategori kelompok, kadang-kadang buka bingung. Sertifikatnya itu tertulisnya atas nama kelompok biasanya, misalnya kan atas nama Amanda Kuningan gitu. Kan nggak ada nama kitanya gitu, itu nama sekolah. Itu agak bingung, meskipun itu bisa digunakan gitu. Tapi alangkah lebih baiknya, karena kalian masih banyak waktu, carilah kompetisi yang bersifat individual gitu. Kemudian pada hari ini, yang harus dicatat apa? Yang harus dicatat adalah nih, kalian coba masuk ke Google, terus kalian ketik ini ya, ketiknya seperti ini, sertifikat pada SNPTN. Terus bakal muncul, sertifikat pada SNPTN, bakal muncul beberapa website. Kalian pilih yang kedua ini ya, yang 8 sertifikat untuk SNPTN 2021 Yusuf Studi. Nah, nanti tampilannya seperti ini nih. Tampilannya itu kayak gini. Jadi dia dibahas sertifikat apa aja yang bisa digunakan. Nah, ada sertifikat untuk SNPTN 2021 atau gambaran lah untuk nanti kalian tahun-tahun yang akan datang, bisa juga ini. Yang pertama ada sertifikat Olimpiade Desain Nasional, kemudian sertifikat O2SN, sertifikat FLS2N gitu. Kemudian ada sertifikat lomba LKTI dan esai gitu. Kemudian lomba kompetisi Olimpiade debat cerdas cermat baris berbaris juga bisa kan, anak paskibra gitu dan yang lainnya. Kemudian sertifikat pengurus OSIS, MPK dan Eskul. Nah, kalian anak-anak Eskul bersyukurlah, atau kelas 10 yang ikut Eskul bersyukurlah, itu sertifikatnya bisa digunakan. Dan ketika kalian kelas 12 nanti ya, yang bagi pengurus Eskul, segera diurus pembuatan sertifikat kepengurusan Eskul kalian. Kalian pernah jadi apa? Segera diurus secara dikoordinir oleh satu orang, misalnya gitu ya. Kalau paskibra oleh koordinator satuannya, kalau pramuka oleh peradananya, silakan dikoordinir, buatlah sertifikat koordinasi dengan pembinanya masing-masing. Sehingga ketika nanti daftar SNPTN tidak ribet lagi, harus nyari-nyari pembina, pengen dibuatin, nggak video. Jadi intinya ketika kalian selesai menjabat di Eskul itu, maka uruslah segera sertifikat kepengurusannya. Yang selanjutnya, yang ketujuh ada sertifikat keahlian pelatihan bagi anak-anak SMK ini Maya. Kemudian yang kedelapan ada e-sertifikat. Bisa juga digunakan, silakan kalian baca. Nah, kemudian ke bawahnya juga ada, nanti dibaca saja. Dan inilah bahan catatan yang harus dicatat untuk pertemuan hari ini ya. Jadi kalian catat dari sini ya, sertifikat yang menunjang lolos SNPTN, ini judulnya. Baru, atau judulnya ini juga bisa, nggak apa-apa ya. Tahun 2001-nya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Baru nanti kalian dirangkum dari sini, nomor 1 sampai nomor berapa nih? Sampai nomor 8 kalau nggak salah. Ya, sampai nomor 8. Kalau di bawahnya mau ditulis juga nggak apa-apa. Ini buat tambahan gitu. Ya, baik. Mungkin ini saja dulu dari Bapak. Kalau ada pertanyaan, tolong ditanyakan saja lewat komentar YouTube ini ya. Jangan lupa subscribe. Kemudian selanjutnya, sebelum menonton video ini, jangan lupa pastikan dulu kalian sudah klik absen ya. Kalian sudah absen dulu. Kemudian baru kalian
berarti setelah absen terus kalian nonton ini berarti aman. Nah, sampai sini dulu. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.